Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya dalam mata pelajaran IPAS kelas 6 Kurikulum Merdeka. Yuk siapkan semangatmu untuk menjelajah luar angkasa bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sistem tata surya. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik masing-masing anggota sistem tata surya. Wah, pasti seru sekali ya. Anak-anak, tahukah kamu apa itu sistem tata surya? Ya, tata surya adalah kumpulan planet dan benda langit yang beredar mengelilingi matahari. Dan ingat ya, matahari adalah pusat tata surya kita. Matahari merupakan bintang yang sangat besar, bentuknya seperti bola gas panas. Matahari terdiri dari 74% hidrogen, 24% helium, dan sedikit unsur lainnya. Semua planet dan benda langit bergerak mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Sekarang kita kenalan dengan galaksi tempat tata surya kita berada. Namanya adalah galaksi Bima Sakti atau dalam bahasa Inggris disebut Milky Way. Inilah rumah besar bagi tata surya kita. Anak-anak, komponen tata surya itu banyak loh. Ada matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, meteor, meteorit, dan juga komet. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan yang disebut orbit. Planet tidak punya cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Bentuk planet bulat dan ukurannya sangat besar. Beberapa planet bahkan punya satelit. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Ia bergerak mengikuti orbit karena ditarik oleh gaya gravitasi planet. Contohnya, bulan adalah satelit bumi. Berikutnya, asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil dari batuan dan logam. Bentuknya tidak beraturan dan biasanya berada di sabuk asteroid, yaitu daerah antara planet Mars dan Jupiter. Selanjutnya, meteoroid. Meteoroid adalah benda langit kecil berupa pecahan batu atau logam dari asteroid atau komet. Kalau meteoroid masuk ke atmosfer bumi, ia terbakar dan terlihat seperti cahaya terang di langit. Itulah yang kita sebut sebagai meteor atau bintang jatuh. Istilahnya adalah meteorit. Jika ada bagian yang tidak habis terbakar dan jatuh ke bumi, maka disebut dengan meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor atau meteorit yang tidak habis terbakar di atmosfer dan jatuh ke bumi. Selanjutnya, komet. Komet adalah benda langit yang tersusun dari es, debu, dan batuan. Kalau mendekati matahari, komet punya ekor panjang yang bercahaya. Karena itu, komet sering disebut bintang berekor. Cantik sekali kalau terlihat dari bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengenal tata surya dan semua anggotanya. Semoga kalian semakin semangat belajar tentang tata surya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan menjelajahi planet-planet di tata surya. Nah, tahukah kalian, tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Wah, seru sekali ya. Semua benda langit itu tidak saling bertabrakan loh. Mengapa? Karena mereka bergerak mengikuti jalur khusus yang disebut orbit. Orbit ini berbentuk elips, miring lonjong. Gaya gravitasi dari matahari menjaga agar planet dan benda langit tetap berada pada jalurnya.
Kita mulai perjalanan dengan planet terdekat dari matahari, yaitu Merkurius. Planet ini berbatu dengan suhu yang super panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Fakta menarik, Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan tidak memiliki satelit. Selanjutnya, kita menuju ke Venus, planet kedua dari matahari. Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja karena tampak sangat terang di langit. Suasananya panas dan kental. Tahukah kamu, Venus adalah planet terpanas di tata surya, bahkan lebih panas dari Merkurius dan tidak memiliki satelit. Dan inilah rumah kita, Bumi, planet ketiga dari matahari, sekaligus satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi mempunyai air dan oksigen sehingga kita bisa bernapas dan hidup di sini. Fakta serunya, Bumi punya satu satelit alami, yaitu bulan. Kemudian kita ke planet keempat, yaitu Mars. Mars dikenal sebagai planet merah karena permukaannya ditutupi debu dan batuan kaya oksida besi. Mars punya gunung berapi raksasa, lembah besar, dan bukti adanya air. Fakta menariknya, Mars memiliki dua satelit kecil, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya, kita tiba di Jupiter, planet terbesar di tata surya. Jupiter bukan planet berbatu, melainkan planet gas yang tersusun dari hidrogen dan helium. Fakta kerennya, Jupiter mempunyai lebih dari 79 satelit dan yang terbesar bernama Ganymede, bahkan lebih besar daripada planet Merkurius. Kita lanjut ke Saturnus, planet keenam yang sangat terkenal dengan cincin indahnya. Cincin ini terdiri dari partikel es dan debu yang mengelilingi Saturnus. Fakta menarik, Saturnus memiliki lebih dari 80 satelit dan yang paling besar bernama Titan. Berikutnya adalah Uranus, planet ketujuh dari matahari. Uranus mempunyai ciri unik, yaitu rotasinya miring hampir ke samping. Planet ini disebut raksasa es karena mengandung banyak es dan gas. Fakta serunya, Uranus merupakan planet terdingin di tata surya. Uranus memiliki 27 satelit. 5 satelit utamanya yaitu Titania, Oberon, Ariel, Amriel, dan Miranda. Dan inilah planet terakhir, Neptunus. Planet biru ini terkenal dengan angin kencangnya yang luar biasa cepat. Neptunus mempunyai 14 satelit dan yang terbesar bernama Triton. Warna birunya membuat Neptunus tampak seperti lautan dalam di angkasa. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar klasifikasi planet. Planet di tata surya bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, berdasarkan letak orbit terhadap matahari dan sabuk asteroid. Disebut planet dalam karena terletak di antara matahari dan sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian disebut planet luar karena terletak di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Klasifikasi yang kedua berdasarkan ukuran dan strukturnya. Disebut planet terestrial atau planet kecil karena permukaannya padat, berbatu, berukuran relatif kecil, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian disebut planet Jovian, yaitu planet besar karena berukuran besar, tersusun dari gas atau es, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hebat sekali, kita sudah menjelajahi semua planet di tata surya. Semoga dengan belajar ini,
anak-anak semakin semangat mengenal alam semesta. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.